Perkenalkan, nama saya Wafi Iqbal Witahapa, NRP 40 dari kelas Manajemen Bisnis 6B, tahun ajaran 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Kualitas. Introduction. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama adalah diagram kontrol proporsi P, atau biasa disebut dengan diagram P. Lalu yang kedua ada diagram kontrol cacat atau diagram C. Lalu ada check sheet, diagram Pareto, histogram, dan yang terakhir adalah diagram pencar atau scatter plot. Di mana semua data atau semua poin di sini saya olah dengan menggunakan Microsoft Excel. Di mana diagram P dan diagram C menggunakan data yang sama dengan sedikit perbedaan, yaitu menggunakan data produk cacat tiap minggu. Untuk check sheet, diagram Pareto, dan histogram menggunakan data dari check sheet. Sedangkan yang terakhir adalah diagram pencar menggunakan dua data atau dua variabel yang mencari hubungan antara menit lembur dengan jumlah produksi. Oke, yang pertama adalah diagram kontrol proporsi P atau diagram P, di mana diagram ini kita akan menghitung proporsi jumlah produk cacat dengan jumlah inspeksi yang kita lakukan atau jumlah observasi yang kita lakukan setiap minggunya. Nah, itu yang akan menjadi perbedaan dari diagram P ini dengan diagram C yang selanjutnya akan kita jelaskan. Ya, dimana untuk total jumlah produk cacat dari akumulasi ini didapatkan hasil 1389. Sedangkan untuk total jumlah yang diinspeksi, nah untuk tiap minggunya kan inspeksinya 100, jadi akumulasi sampai dengan minggu ke-52 didapatkan 5200 data. Nah, dalam diagram kontrol ini kita ada garis tengah, batas atas dan batas bawah. Nah, untuk garis tengahnya sendiri, garis sentralnya, kita menggunakan disebut paper dengan total jumlah cacat dibagi dengan total jumlah inspeksi akumulasinya. 1386 kita bagi dengan 5200, hasilnya 0,267 sekian. Dan hasil ini akan digunakan sebagai garis sentral atau garis tengahnya di diagram P. Lanjut. Untuk diagram T, kita menghitung jumlah proporsi yang kita hitung. Yang kita gunakan dalam diagram adalah proporsi jumlah cacat. Dengan rumus jumlah yang cacat pada minggu ke X dibagi jumlah yang diinspeksi pada minggu ke X. Nah, kita lakukan satu-satu. Di mana 0,4 ini didapatkan dari jumlah produk cacat pada minggu ke-1 itu 40 dari total dari 100 observasi yang kita lakukan atau 100 inspeksi yang kita lakukan pada minggu ke-1. Jadi 40 dibagi dengan 100 hasilnya 0,4. Begitu seterusnya. Diambil dari data sebelumnya. Nah, karena data sentralnya atau garis sentral yang kita sudah temukan, maka kita perlu menemukan batas atas, yaitu upper control limit atau UCL dengan rumus P bar yang tadi kita sudah hitung tambah akar pangkat 3 dari P bar kali 1 min P bar dibagi dengan N. Nah, kan di sini adalah jumlah setiap inspeksi yang kita lakukan tiap minggu. Nah, karena tadi jumlah inspeksinya ada 100, maka N-nya ada 100. Nah, kita masukkan P bar-nya dan dimasukkan ke dalam rumus, kita masukkan jumlah N-nya, didapatkan UCL-nya adalah 0,399851 sebagai batas atasnya. Nah, untuk batas bawah ya, rumusnya hampir sama, cuma yang membedakan adalah di sini kalau untuk UCL-nya adalah plus, kalau untuk LCL atau batas bawah lower control limit-nya adalah minus. Nah, didapatkan hasil 0,134379.
garis tengah kita sudah temukan, garis atas, batas atas kita sudah temukan, dan batas bawah kita sudah temukan. Maka selanjutnya adalah, nah, kita masukkan ke dalam diagram, di mana untuk garis warna abu-abu mengindikasikan UCL atau batas atas, garis warna oranye kita sebagai P-bar atau garis sentralnya, yang paling bawah warna kuning adalah garis LCL atau lower, garis batas bawahnya. Dan garis naik turun ini warna biru merupakan proporsi jumlah cacat yang kita udah hitung tadi. Nah, jika proporsi jumlah cacat melebihi batas atas ataupun melebihi batas bawah, maka dapat diindikasikan bahwa kerusakan atau produk cacat ini sudah di luar kendali atau di luar batas kontrol. Jadi perlu adanya penelitian atau kita meneliti lebih lanjut apa yang menyebabkan produk ini bisa di atas atau melewati batas atas dan batas bawah. Nah, dari itu adalah fungsi dari diagram B. Lalu selanjutnya adalah diagram C. Nah, untuk datanya sendiri sama, cuma yang membedakan adalah tidak ada jumlah inspeksi yang dilakukan atau data inspeksi di diagram kontrol C ini. Yang digunakan hanya ada jumlah minggunya dan juga jumlah produk yang cacat. Dan fungsinya adalah jika kita dari diagram B adalah untuk melihat proporsi terhadap jumlah inspeksi atau jumlah observasi yang kita lakukan dari produk cacat tersebut. Kalau diagram C adalah melihat jumlah cacat dari keseluruhan produksi. Seperti itu. Jadi untuk C-bar atau garis tengahnya ada rumus, didapatkan rumus total produk jumlah cacat yaitu 1389 dibagi dengan total waktu yang kita gunakan selama mengambil data yaitu 52 minggu dibagi 52 hasilnya 26,711,53846 yang kita gunakan sebagai garis tengah atau garis sentralnya. Untuk UCL-nya atau batas atasnya didapatkan rumus C-bar ditambah dengan akar pangkat 3 dari C-bar. Nah, dihasilkan 42,21 sekian sebagai batas atas. Sedangkan untuk batas bawahnya C-bar minus akar pangkat 3 dari C-bar sehingga didapatkan data 11,2 sekian sebagai batas bawahnya. Nah, sama seperti diagram P, gambarnya cukup sama karena data yang digunakan juga sama. Cuma yang membedakan adalah batas atasnya. Nilai dari setiap garis batas itu yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa produk yang masih menyimpang dan itu sama perlakuannya. Perlu diteliti lebih lanjut mengapa sampai ada garis yang menyimpang dari batas kontrol ya, yang melewati batas atas dan batas bawah. Maka perlu diteliti lebih lanjut penyebab utamanya. Nah, selanjutnya adalah check sheet. Nah, di sini check sheet adalah sebagai data untuk pengecekan. Seperti misalnya saya ambil contoh di sini adalah jenis cacat dari smartphone. Nah, dari jenis cacat smartphone ada 10 poin yang diambil datanya atau yang paling banyak produk cacat, jenis produk cacatnya pada layar, dan diambil data selama 8 bulan. Di sini check sheet digunakan untuk menggambar diagram Pareto. Nah, untuk diagram Pareto sendiri, saya hanya mengambil data dari bulan keempat pada check sheet, sehingga datanya hanya satu data pada bulan keempat, dan ini datanya belum urut. Pareto harus diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, untuk Pareto sendiri digunakan untuk memperbandingkan berbagai kategori kejadian yang disusun menurut ukurannya, yang paling besar kiri dan paling kecil sebelah kanan. Nah, Pareto ini bisa digunakan untuk mengetahui masalah utama proses atau masalah. Misalnya kita sudah menghitung diagram kontrolnya,
kita menggunakan Pareto untuk mencari penyebab utamanya itu apa. Nah, di sini data sudah urut, yang tabel di bawah data sudah urut dari yang terbesar yaitu pixel, jenis cacat penilaian smartphone, dan paling kecil adalah Vero display. Dengan jumlah, kita hitung jumlah kumulatif kerusakan, persentase kerusakan, dan persentase kumulatif kerusakan yang akan kita gambarkan ke dalam diagram Pareto. Nah, dapatkan diagram Pareto seperti ini, di mana dead pixel paling kiri sebagai data yang paling besar, sebagai masalah utama yang paling besar, dan value display sebagai data yang paling kecil atau masalah yang paling kecil, dengan akumulasi diurutkan hingga 100%. Lalu untuk histogram. Nah, histogram ini kita ambil data dari checksheet yang tadi, di mana untuk histogram kita membutuhkan N atau jumlah datanya sebanyak 80. Ini dalam histogram ini ada 80 data, dan kita akan mencari jarak dari data yang paling besar 79 dan dikurangi data yang paling kecil yaitu 10 dengan menemukan jarak sebesar 69. Nah, untuk data sebanyak 80 kita bisa mengasumsikan banyak kelas sebanyak 10. Kelas sebanyak 10. Dan kita harus mencari interval untuk masing-masing kelas. Nah, rumusnya adalah jarak 69 dibagi dengan banyaknya kelas yaitu 10, didapatkan 6,9. Dan kita bisa bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi intervalnya adalah 7. Interval kelasnya. Nah, didapatkan hasil seperti ini histogramnya. Jadi batas kelas ada 10 dengan masing-masing intervalnya ada 7 poin. Nah, di sini ada titik tengahnya ada 13 untuk kelas pertama dengan frekuensi 7, dan seterusnya hingga batas kelas terakhir, nama kelas terakhir 73 hingga 79 dengan titik tengah 76 dan frekuensi 11. Nah, di sini kita dapatkan data histogram, frekuensi, batas kelasnya, dan ini histogramnya seperti ini. Nah, lalu yang diagram pencar lah itu diagram terakhir atau scatter plot, di mana kita ada dua data variabel yang dicari untuk dicari hubungannya antara menit lembur dengan jumlah produksi. Di sini datanya sudah ada menit lembur dan jumlah produksi. Dan kita cari hubungan antara kedua variabel ini menggunakan scatter plot. Nah, ini adalah scatter plot atau diagram pencarnya. Didapatkan hasil seperti ini yang diolah menggunakan Excel. Penyebarannya tidak menunjukkan pola tertentu, namun di sini ada tren naik yang cenderung sedikit naiknya, yang tidak signifikan. Maka dari itu kita harus pastikan dengan mencari koefisien korelasinya atau R, bisa menggunakan rumus Pearson yang saya olah dari Microsoft Excel dan didapatkan hasil 0,157527, di mana 0,1 ini itu mendekati 0, lebih mendekati 0 daripada mendekati 1. Jadi bisa disimpulkan korelasi antara dua variabel menit lembur dan produksi ini lemah, namun trennya naik sedikit, dan bisa dikatakan korelasinya itu positif, namun lemah, gitu, sangat lemah karena mendekati 0. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.